Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin aja ceritanya. Bab 33, boneka yang hancur. Seorang wanita saat ini tengah terbaring di lantai kamar hotelnya. Wanita itu seperti orang yang baru saja dihukum habis-habisan. Wajahnya pucat dengan bibir kering dan pecah. Tidak ada yang mengasihaninya sama sekali. Wanita itu sangat memprihatinkan. Wanita itu masih bisa tersenyum miris. Ia merasakan sakit di bagian kepala dan tubuhnya. Wanita itu tak lain adalah Aurel. Ia begitu sangat menyedihkan. Memar di mana-mana dan rambut yang acak-acakan. Kedua mata Aurel membengkak dengan tanda mata panda. Ia yang kemarin cantik, sekarang sangat jelek. Aurel memikirkan dirinya yang begitu sangat bodoh dan mau menjadi boneka ibunya. Lihatlah bu, boneka ibu sudah hancur. Aurel tertawa miris dengan suara serak dan pelan. Bahkan suaranya tidak terdengar oleh perekam suara. Flashback on. Malam hari, Aurel sedang duduk di kursi yang ada di balkon kamar hotelnya, menikmati hembusan malam dan melihat pemandangan indah sendirian. Keadaan masih sangat menyejukkan. Tidak ada yang mengganggu Aurel saat ini. Aurel memijit tangannya bergantian karena ia masih merasa sakit di kedua tangannya akibat diseret oleh David. Menikmati dengan perut yang lapar sangatlah tidak menyenangkan. Tetapi Aurel masih bisa menahannya. Sesekali Aurel memegang perutnya yang lapar itu. Sebab dia hanya makan waktu pagi. Aurel tidak tahu ia harus makan apa. Sedangkan di kamar hotelnya tidak ada secuil pun makanan. Semuanya sudah ditarik kembali oleh David. Karena David ingin melihat Aurel tersiksa. Rasa cintanya sudah berganti benci. Meskipun hatinya masih merasa pedih saat melihat wanita yang ia cintai menangis. Namun, David berusaha agar ia tidak merasa kasihan kepada Aurel. Karena menghasihaninya hanya akan menggagalkan rencana balas dendamnya. David tidak ingin rasa cintanya kembali lagi. Maka dari itu, David selalu menguatkan hatinya saat menghukum Aurel. Aurel memejamkan matanya, memikirkan kehidupan hari-harinya setelah ini. Ibu, maafkan aku jika tidak bisa menemuimu lagi setelah ini. Aku memang anak yang tidak berguna sama sekali. Bahkan tubuhku sangat kotor. Tubuhku kotor karena perbuatanku sendiri. Tapi aku tidak bisa membersihkannya. Bisakah aku yang kotor ini mendapatkan kasih sayang darimu, Bu? Aku mengorbankan kebahagiaan masa remajaku hanya karena aku ingin bahagia bersama ibu. Tapi itu selalu tidak pernah terjadi. Lihatlah aku, anakmu yang haram ini, ucap Aurel dengan lirih. Aurel menahan air matanya dengan memejamkan matanya. Keinginan Aurel hanya satu, yaitu dianggap sebagai anak oleh ibunya. Aurel tidak perlu dimanjakan, ia hanya ingin dianggap itu saja. Dianggap saja Aurel sangat susah mendapatkannya. Apalagi jika ia menginginkan kasih sayang dan dimanjakan oleh seorang ibu. Tentu saja, setiap anak menginginkan kasih sayang dari orang tuanya. Terkadang Aurel iri dengan seorang anak kecil yang sedang dimanjakan oleh ibunya. Aurel tidak masalah jika ia tidak memiliki pasangan hidup. Karena menurut Aurel, kasih sayang dari seorang ibu lebih nyata daripada kasih sayang dari seorang pria. Saat sedang bersedih, pintu kamar hotelnya dibuka oleh seseorang. Dan orang itu tak lain adalah David. Aurel yang menyadari kehadiran David, ia langsung beranjak dan kembali masuk ke dalam. Tubuh Aurel terasa sangat lelah dan gemetar.
ia benar-benar lapar. Yang bisa ia lakukan hanyalah minum. Tapi di kamarnya sudah kehabisan air putih. Aurel menghampiri David dengan takut karena David menatapnya dengan ekspresi marah. Dengan cepat, David langsung menyeret pergelangan tangan Aurel menuju kamar mandi. Aurel hanya bisa meringis. Ia tidak bisa membantah, karena membantah akan menambah hukumannya. Keduanya sudah berada di dalam kamar mandi. David menutup pintu kamar mandi dengan keras, bahkan sampai membuat Aurel tersentak kaget. "Lepaskan," titah David dengan suara dinginnya. Aurel tidak berani menegakkan kepalanya, karena ia pasti akan dilototi oleh David. "Lepaskan apa, Tuan?" tanya Aurel dengan gugup. Aurel benar-benar tidak mengerti apa yang diucapkan oleh David barusan. David yang mendengarnya sangat marah. Bahkan saking marahnya, ia langsung menarik baju Aurel. Baju Aurel terbuka akibat semua kancing bajunya terlepas. "Masih tidak mengerti? Atau harus aku lagi yang melepaskannya?" hardik David. Aurel menelan salipannya dengan kasar. Ia ingin membuka suara dan berniat ingin menolak. Namun, ia mengingat peringatan dari David. "Jangan membantah dan banyak tanya, apalagi mengurusi kehidupanku. Jika itu terjadi, maka aku akan menghukummu lebih parah lagi." Itulah ancaman serta peringatan yang harus diingat. Dengan merasa takut, Aurel terpaksa melepaskan bajunya. Kini nampak kedua tangan yang terlihat kenyang itu. David yang melihat pemandangan itu, ia segera menyadarkan dirinya dari lamunan. "Kau ingin menggodaku, ha?" Dengan tanpa bersalahnya, David malah menuduh Aurel yang tidak-tidak. "Tidak, Tuan. Saya tidak berniat menggoda Tuan." Safira bergeleng kepala. "Heh, kau itu pembohong," ketus David. David langsung mendorong tubuh Aurel agar terjatuh. Ia mengambil penggosok tubuh yang ada. "Sini, biar aku bantu menghilangkan kotoran di tubuhmu itu." David menyeringai dengan jahat. Tanpa menunggu persetujuan dari Aurel, David langsung menggosok tubuh Aurel dengan sangat cepat, sehingga membuat Aurel kesakitan. Ampun Tuan, ini sakit," ringis Aurel. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kulit tangannya yang merah dan memar. "Kau bicara apa?" Seakan tuli, David sama sekali tidak mempedulikan keadaan Aurel. "Saya mohon, hentikan Tuan." Aurel memberontak. Rasa gosokan itu sangat menyiksanya. Kulitnya berdarah. Melihat itu, David sedikit kesal. Dengan kasar, David melemparkan penggosok itu ke sembarang arah. "Wanita bodoh," ejek David. Ia beranjak pergi meninggalkan Aurel dari kamar mandi. Kini tersisa Aurel. Ia terisak menahan rasa sakit di kedua tangannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like,